Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Gimana sih filsafat pendidikan sebelum abad 20? Mari kita belajar. Setelah kita mendengar judulnya, otomatis kita pasti bertanya-tanya dong, bagaimana sih latar belakang munculnya filsafat ini? Nah, ternyata munculnya filsafat ini berawal dari kota Yunani. Kenapa sih setiap mengkaji filsafat, apa-apa filsafat itu dari Yunani, filsafat itu dari metodologinya Yunani? Kenapa sih? Nah, apa? Padahal kan daerah mereka lebih berperadaban daripada Yunani. Jawabannya itu simpel banget sih, karena di Yunani itu tidak seperti di daerah lainnya. Tidak ada kata pendeta ataupun yang lainnya, sehingga secara intelektual orang itu lebih bebas, orang itu lebih bisa berpikiran lebih bebas lah. Filsafat Yunani ini kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Muslim atau Islam mulai mengalami kemunduran kejayaan ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibn Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateis bergejolak. Hal inilah membuat Ibn Rushd sendiri menyatakan bahwa jalan filsafat merupakan jalan terbaik untuk mencapai kebenaran sejati dibanding jalan yang ditempuh oleh ahli atau mistikus agama. Setelah itu bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Mengikuti pemikiran dari Pujawijana, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama filsafat Yunani, kedua filsafat Hindu, ketiga filsafat Islam, dan yang terakhir keempat filsafat Eropa atau filsafat modern. Lalu di perkembangan filsafat pendidikan sendiri, sebelum kita mengetahuinya, kita wajib mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan itu. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Lalu nih, bagaimana sih metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Nah, ternyata pada akhir abad 19 paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles atau tonggak pertama, kedua Francis Bacon yang sering disebut tonggak kedua, yang ketiga yaitu John Stuart Mill dan kawan-kawan sering disebut tonggak ketiga. Lalu bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu pertama, mazhab idealisme, kedua, realisme, dan yang terakhir, materialisme. Nah, mazhab-mazhab yang lain seperti pragmatisme, eksistensialisme itu kebanyakan tumbuh di akhir abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20. Apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini? Oke guys, alhamdulillah udah selesai pembahasan kita pada bab kali ini. Kurang dan lebihnya aku minta maaf, and don't forget to subscribe, like, and comment ya. Good morning, Papa ya. Bye-bye.